pesugihan di era modern. Kebanyakan kan anak-anak modern kadang kurang percaya, maksudnya praktek-praktek seperti itu gitu. Tapi nggak masuk akal. Di era-era Covid seperti kemarin itu tiba-tiba dia masih melejit, bangun ini, beli itu. Oke, kebanyakan orang masih berpikiran positif kan? Bukan dulu, ini sekarang. Itu ada tetangganya Aaron di sana, itu punya rumah yang gede banget. Berarti Bang Darwin ini tinggal di suatu tempat yang di situ itu memang banyak pesugihannya kayak gitu ya. Bener Bang Aron. Jadi kayak apa ya? Suaka marga satwa gitu. Banyak hal-hal aneh. Yang anehnya lagi itu gini. Jadi suatu malam itu bermimpi, istilahnya ketemu orang itu dan sepertinya kayak kita di mimpi itu kita perang istilahnya. Di mimpi itu dia ingin biasanya mimpinya itu dia masuk ke rumah ingin mencuri suatu perabotan di rumah atau piring atau apa itu nggak tahu pola sistemnya seperti apa. Akhirnya kita perang dalam mimpi itu, dan besok paginya ketemu orang tersebut dan tidak pernah ada masalah, tiba-tiba dia emosi gitu. Nah, itu kan nggak masuk akal, maksudnya terlihat jelas seperti itu gitu. Aneh aja gitu. Padahal nggak ada masalah, nggak ada apa, kadang nggak nyapa, nggak apa, itu aneh banget pokoknya. Berarti secara tidak langsung dia itu memberitahu bahwa dia pengen melakukan sesuatu tapi nggak berhasil gitu ya Bang Darwin ya. Iya, dia ingin mencuri, misalnya kalau istilahnya aku sih Bang Aron, kayak mereka masuk dalam mimpi ya, mencuri perabotan itu kayak seperti seolah mencuri rezeki istilahnya gitu. Kan itu kan dalam mimpi milik kita gitu loh, seperti itu. Kadang sih emang ada mimpi yang bener, ada yang enggak, tapi kalau kadang-kadang seperti firasat gitu, jelas seperti kayak nonton film biasanya kalau mimpinya itu. Tapi kalau dari mimpinya Bang Darwin sendiri, mimpi tetangganya mengambil suatu perabotan atau barangnya Bang Darwin dan tiba-tiba keesokan harinya padahal nggak ada masalah dan dia kayak marah gak mau nyapa, udah kelihatan kan Bang Darwin kan. Iya udah kelihatan banget kan, nggak masuk akal secara logika. Udah itu ngapain orang ini, kan nggak ada problem, nggak ada pas malam dimimpiin paginya ketemu seperti itu, kan udah kelihatan banget jadinya. Tapi emang secara real nyatanya emang kita nggak bisa membuktikan gitu masalahnya kan. Tapi yang paling sering bener kata Bang Aron, pasti pelaku pesugihan tuh pasti punya satu ruangan khusus untuk ritual ya kan. Pasti itu ya, di rumah utama biasanya Bang Aron ya. Mungkin di atas, di tingkatnya atau di mana, pokoknya yang letaknya bener-bener tersembunyi dan diamankan, bener ya Bang Aron ya. Bener banget ya, kayak yang ceritanya Aaron tadi. Jadi kayak ada suatu ruangan khusus, kayak itu emang dikunci, itu memang digunakan untuk ritual kayak gitu. Kalau sebenarnya kalau nggak harus ruangan Bang Darwin, ada juga yang di halaman belakang ditaruh di pojokan gitu, kayak mungkin dikasih sekat atau apa, dikasih semak-semak atau apa, nanti sesajennya ditaruh di situ kayak gitu ya. Cara tidak langsung mereka kayak memberi makan lah kayak gitu peliharaannya mereka yang kan ini. Bener-bener. Dan juga gini Bang Aron, misalkan ini kebanyakan ya Bang Aron ya, yang Darwin lihat ini, terkadang si orang tuanya itu pelaku pesugihan, terkadang itu bisa diturunkan ke anaknya dan anaknya tuh menerima dengan lapang dada. Biasanya seperti itu ya Bang Aron ya? Iya, soalnya kalau dari psikologi, anaknya pasti akan terus didoktrin oleh orang tuanya untuk melakukannya kayak gitu. Dan anaknya juga pasti senang kan, soalnya kan dapat kayak instan gitu loh, dapat rezeki secara instan kayak gitu. Jadi logikanya anaknya itu udah nggak main, udah nggak oh ini salah ini benar, enggak, udah nggak bisa membedakan antara salah dan benar. Menurut dia apa yang dilakukan orang tuanya benar, ya benar kan kayak gitu Bang Darwin. Dan itu pun pesugihan nggak hanya yang kita lihat seperti di TV terkadang ya para pendengar Blank Story, seperti kayak tuyul, maksudnya terus ular, atau itu banyak hal ya, berbagai macam binatang. Kadang ada yang monyet, ada yang burung belibis,
banyak banget ya nggak Bang Aron? Itu bermacam-macam maksudnya. Oh iya, Aaron juga punya ceritanya lucu. Jadi Aaron punya, ini yang pendengar setia Blank Story ini pasti tahu kan, Aaron pernah cerita tentang saudaranya Aaron, saudara perempuannya Aaron yang bernama Elizabeth. Jadi dia juga kayak Aaron tapi lebih sepuh lagi. Dia anak indigo atau maunya indra keenam. Nah, si Elizabeth ini dulu pernah di rumahnya sekitar 11 km dari rumah Aaron maksudnya. Nah, itu suatu waktu pernah mergokin ada tuyul ngambil uangnya. Jadi tuyul itu ngambil uang 50.000 punya orang tuanya Elizabeth. Nah, si tuyul itu emang kayak sering beroperasi gitu. Kayak nggak cuma di rumahnya dia, ke tetangga-tetangganya, pokoknya di wilayah itu. Nah, suatu ketika si tuyul ini kepergok sama si Elizabeth. Nah, si Elizabeth ini ngambil minyak sama botol kayak gitu, diusap gitu kan, diusap, dimasukkan ke botol, dan konyolnya di situ kan banyak orang kan ya, dan di situ ada langsung keluar uang 50.000 dari atas ke bawah, kayak jatuh tiba-tiba gitu, dan semua orang kebengong gitu ya. Nah, keesokan harinya ternyata si tuyul ini ngaku ini milik saudaranya Elizabeth sendiri. Jadi saudaranya Elizabeth langsung datang ke rumahnya Elizabeth untuk meminta botol itu. Jadi yang melihara itu saudaranya sendiri. Wah, ngeri juga ya kalau gitu ya. Ngeri-ngeri lucu juga itu. Terus akhirnya yang punya itu pasti malu banget ya Bang Aron ya. Kayaknya udah nggak punya rasa malu. Dia ke rumah itu marah-marah. Juga ada nih kisah nih aku Bang Aron nih. Jadi emang di daerah rumah itu ada beberapa orang lah, maksudnya kelompok kayak pengajian tapi memiliki ilmu ya lebih gitu. Ilmu lebih, akhirnya ya itu sama juga ketangkep tuyul itu ketangkep juga, dipegang, istilahnya dimasukin sama botol atau kendi itu, akhirnya rencananya mau dimusnahkan atau seperti apa gitu lah. Tiba-tiba yang punya itu, bukan yang punya, dukunnya istilahnya, yang ngasih tuyul ke orangnya itu datang dan mengancamnya seperti ini, kalau nggak dilepasin ya nggak apa-apa, tapi nanti ada efek di samping itu di keluargamu gitu, digituin yang megang itu. Kalau kamu kuat, istrimu katanya. Kalau istrimu kuat, anakmu. Terus jadi dia istilahnya mengancam sampai hingga 7 turunan. Nah itu sangat berbahaya banget jadinya, istilahnya langsung ancamannya itu nyawa. Jadi untuk membasmi seperti itu emang harus kita membentengi diri sendiri. Kalau kita kayak Ghostbuster gitu, kayaknya keluarga kita ada efek sampingnya kenanya, ya nggak Bang Aron? Ya Bang Darwin, bener banget itu. Jadi mereka itu kalau yang melakukan pesugihan biasanya itu kayak kehilangan logika sama arah. Jadi mereka itu kayak ya udah, mereka hidup untuk diri mereka sendiri kayak gitu. Mereka itu udah kayak nggak butuh tetangga, kayak nggak butuh saudara-saudara mereka kayak gitu. Soalnya mereka memang bisa menghidupi diri mereka sendiri kayak gitu. Jadi kalau apa yang mereka lakukan menurut mereka benar dan disalahkan oleh saudara atau tetangga, pasti mereka marah kayak gitu loh. Padahal jelas-jelas itu salah kayak gitu. Ya kayak yang tadi yang diceritakan Bang Darwin itu, tuyulnya diambil, dia minta dikembalikan sama mengancam kan, secara nggak langsung mengintimidasi lah gitu kan. Ya apa bedanya sama dia mau menyantet kalau secara kasarnya kayak gitu kan.
Berarti di tempatnya Bang Darwin itu sudah marak banget ya sampai pengancaman-pengancaman gitu ya, Bang Darwin ya? Iya, marak banget Bang Aron. Soalnya udah nggak, misalnya yang melakukan pesugihan itu nggak satu dua, udah banyak banget. Dan itu pun kadang mereka dengan bangganya, istilahnya tanpa sadar mereka ngomong itu, tapi karena nggak ada bukti, jadinya susah gitu. Mau diapakan gitu, nggak ada bukti soalnya gitu. Bener banget Bang Darwin. Di desanya Arif sendiri, bahkan ibu-ibu itu yang kayak nanam padi di sawah, kayak yang jualan, itu kan sering ngumpul gitu kan. Nah, mereka itu kadang bertukar informasi. Ini loh, di sini loh, ada dukun yang mantep kayak gitu. Jadi mereka itu kayak menormalisasi bahwa pergi ke dukun melakukan pesugihan itu hal yang wajar kayak gitu. Itu di desa ya, beda ya sama di kota ya. Jadi kayak melakukan sesuatu hal yang tabu, tapi itu dinormalisasi kayak gitu bener nih. Iya, udah kayak nggak ada rasa malu atau apa gitu. Nah, kalau untuk menurut Bang Aron nih, di kota tuh banyak nggak juga itu pelaku pesugihan gitu? Apa lebih ke ini, apa namanya itu? Dia kontrak dengan iblis gitu untuk memperlancar semua kerjaannya. Kalau di kota biasanya mereka itu akan pergi ke desa untuk mencari dukun atau paranormal yang bisa memperlancar rezeki mereka lah. Bilangnya memperlancar rezeki mereka, padahal mereka bukan memperlancar. Mereka mengikat atau mengontrak kayak gitu. Nah, biasanya kalau yang di desa itu ada, ya itu kayak memperlancar rezeki katanya kayak gitu kan, kayak biar jualannya banyak lah, biar nanti bisa naik pangkat lah atau apalah, didoakan lah atau apalah gitu. Tapi ke dukun, bukan ke ustadz atau kiai kayak gitu kan. Itu ada pasti. Tapi di desa itu karena menurut aku ya, contohnya ini ya, suatu toko besar atau suatu tempat gitu ya di desa itu saat dibangun pasti mereka itu, ini kalau ada anak teknik pembangunan ini pasti tahu, atau teknik sipil ini pasti tahu, mereka pasti ada satu ustadz atau kiai kalau bangunannya kecil. Kalau bangunannya besar lebih dari 5 atau lebih dari 3 lah, banyak ustadz atau kiai yang bisa mendoakan tempat itu kayak gitu, dan akan dijaga sampai tempat itu masih beroperasi. Nah, makanya rata-rata orang yang kayak pesugihan gitu kan ya, mereka itu ada kayak mau menyerang suatu tempat yang lain, mereka tuh nggak bisa. Soalnya udah ada tamengnya kayak gitu. Jadi bangunannya tuh kayak udah ditameng kayak gitu. Nah, di kota itu udah kayak biasa kayak gitu. Kalau orang-orang kota itu pasti kalau ada apa-apa nanti didoain kayak gitu, di kota. Beda sama di desa. Kalau di desa, kalau ada apa-apa nyarinya ke dukun atau paranormal kayak gitu. Ya gitulah Bang Darwin perbedaannya. Tapi emang kebanyakan anak-anak modern sekarang kayak istilahnya tabu menganggap hal seperti itu, dianggap nggak mungkin lah tahun sekarang 2023 bro, istilahnya seperti itu. Padahal mereka semakin marak dunia-dunia mistis itu bergejolak di bawah tanah atau di udara juga ya Bang Aron ya. Iya bener banget Bang Darwin. Yang anak milenial mikirnya kan pengen jadi content creator, pengen jadi PNS, pengen kerja di inilah itulah, di apalah kayak gitu. Mereka tuh emang kayak mungkin ya pikirannya mereka tertutup bahwa sebenarnya itu pesugihan tuh ada, tapi mereka itu mikirnya itu kayak nggak ada kayak gitu. Itu nggak ada, itu mustahil, soalnya mereka belum lihat sendiri, belum pernah melakukan ritualnya sendiri kayak gitu. Nah, jadi seperti itu tuh para penggemar Blank Story. Pesugihan di era modern itu banyak macamnya ya. Jadi kita harus waspadanya dengan meningkatkan yang Islam tuh iman kita, berdoa kepada Allah, terus beragama lain ya berdoa menurut agamanya masing-masing juga.
Karena dengan kita berdoa tuh kita memiliki tameng gitu loh, pelindung untuk dari hal-hal. Jadi sekian dulu dari podcast hari ini. Kita kembalikan ke Bang Vin. Ya Bang Vin. Oke, terima kasih Bang Darwin dan Bang Aron. Jadi kesimpulannya memang pesugihan di era modern ini memang masih banyak dari model-modelnya pun. Benar begitu Bang Aron? Banyak kali Bang Vin. Oke, benar sekali. Dari cerita tersebut jangan membuat kalian lebih takut, malah sebaiknya membuat kalian lebih berbanyak berdoa, perkuat iman kalian. Jangan lupa tidur nyenyak. Ciao.